Islam itu moderat. Jika tidak moderat, maka bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga di channel Kopi 18 Official di segmen Fikih Populer. Gimana nih kabar Sobat Kopi 18? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya akan membahas isu-isu fikih yang sering dibicarakan oleh warganet. Kali ini saya akan membahas tentang konten yang sempat menghebohkan jagat maya, yaitu masalah adzan yang digunakan dalam musik remix dan diupload oleh salah satu channel YouTube asal Korea. Hal ini membuat sebagian kaum muslimin marah akan hal tersebut. Masalahnya, adzan adalah suatu yang sangat diagungkan dalam agama Islam, yang isinya adalah kalimat-kalimat suci dan sakral. Lantas, bagaimana kita menyikapi dalam hal ini? Karena kita sebagai kaum muslimin harus menempatkan marah di tempat dan juga porsi yang tepat, agar orang muslim tidak dianggap sebagai kaum yang gerusa-gerusuh dan juga gampang marah. Jadi pertama-tama kita tabayun kepada pihak mereka, mungkin bisa melalui Dubes Korea yang ada di Indonesia, untuk dimintai konfirmasi atas apa yang telah dilakukan oleh salah satu warganya. Apabila hal tersebut dilakukan atas ketidaktahuan kesakralan adzan dalam agama Islam, maka kita maafkan dan beri nasihat kepada mereka. Dan apabila mereka meniatkan itu untuk merendahkan adzan, maka kita wajib bertindak dan melayangkan protes kepada pihak yang memproduksi konten tersebut. Tabayun kita lakukan, karena kemungkinan mereka melakukan itu atas ketidaktahuan mereka. Mereka mungkin menganggap hal tersebut adalah sebuah kebaikan. Ketika ada suatu kesakralan agama yang dimasukkan dalam musik-musik mereka, perlu diingat bahwa Korea adalah mayoritas warganya ateis yang tidak beragama. Jadi besar kemungkinan mereka tidak mengenal nilai-nilai agama yang harus dijaga. Karena hal serupa juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Afrika menari di dalam masjid untuk mengekspresikan kebahagiaannya, karena mungkin tradisi berpesta di tempat suci seperti itu dianggap wajar oleh mereka, maka Rasulullah membiarkan mereka sampai menyelesaikannya. Setelah semuanya selesai, lantas Rasulullah menasehati dan juga menjelaskan kepada mereka bahwa menari-nari di dalam masjid adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena masjid adalah tempat yang digunakan untuk ibadah. Dari kisah tadi, Rasulullah telah mengajarkan kita agar kita tidak langsung bereaksi marah jika ada permasalahan, terlebih terhadap orang yang belum mengenal Islam. Kita kembali ke pembahasan adzan. Sejarah adzan bermula ketika Rasulullah berkeinginan untuk mencari cara memberitahukan kapan masuknya waktu sholat. Namun, beliau belum menemukannya, kata salah satu seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Karena pada waktu itu belum ada penanda waktu sholat. Keresahan Rasulullah ini muncul seiring dengan berkembangnya agama Islam di Madinah, dan banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid, yang mengakibatkan banyak sahabat yang tidak tahu kapan masuk waktu sholat. Akhirnya, para sahabat usul kepada Nabi untuk membuat penanda waktu sholat. Para sahabat memiliki berbagai macam usulan. Ada yang usul dengan memakai lonceng seperti layaknya orang Nasrani. Ada juga yang mengusulkan memakai trompet seperti orang Yahudi. Dan ada pula yang mengusulkan untuk menyalakan api di atas menara layaknya orang Majusi. Namun, semua usulan itu ditolak. Dan ketika itu kondisi umat Islam buntu. Dikutip dari Sirah Nabawi Ibnu Hisham, ketika itu sahabat Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan adzan.
Semula Abdullah bin Zaid bertemu seorang yang memakai jubah hijau yang sedang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat untuk membeli lonceng yang dibawa orang tersebut, untuk memanggil orang-orang sebagai penanda waktu sholat. Namun, orang tersebut menyarankan untuk membaca serangkaian kalimat. Kalimat tersebut adalah kalimat adzan yang biasa kita dengar hingga sekarang. Setelah Nabi Muhammad mendengar cerita dari Abdullah bin Zaid, Nabi Muhammad lantas menyetujuinya dan meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat tersebut kepada Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar kalimat tersebut, beliau segera menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan perihal mimpinya yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga mendapat wahyu tentang kalimat adzan tersebut. Itulah yang menyebabkan Rasulullah menyetujui apa yang diceritakan Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Sejak saat itulah adzan resmi disyariatkan sebagai penanda waktu sholat dan mendapat pengagungan dari umat Islam seluruh dunia hingga sekarang. Nah, itulah sobat sedikit kisah dari asal-usul adzan. Karena kesakralan adzan, maka jangan sampai adzan digunakan mainan dan apalagi merendahkannya. Itu akan membuat umat Islam bereaksi. Bagi kita umat Islam juga harus bijak dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam agama Islam. Bisa jadi yang melakukan hal tersebut adalah orang yang belum mengerti sama sekali tentang Islam. Maka bijaklah dalam menyikapi sebuah permasalahan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang adzan. Jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.